warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namia Eka Ramadhani dan teman saya Nafifah Sulawiyani. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur. Bisa dilihat di bagian-bagiannya, ada direksi, kemudian komite audit yang ke audit internal, sekretaris perusahaan, manajemen yang bercabang operasional dan korporasi, ada investor relation, pengendalian internal dan manajemen risiko. Tugas-tugas Dewan Komisaris atau posisi-posisinya adalah yang pertama ada Dewan Direksi. Tugasnya secara umum adalah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan perusahaan. Kalau secara spesifik, Dewan Direksi ini menentukan usaha sebagai pimpinan umum dalam pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab memegang kekuasaan penuh terhadap pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada Komite Audit. Fungsi umumnya atau fungsi utama dari komite audit adalah membantu Dewan Direksi untuk menjalankan peran pengendalian. Secara spesifiknya, komite audit ini memberikan saran kepada Dewan Direksi atas laporan dan hal-hal yang disampaikan direksi. Kemudian, mengidentifikasi hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Dewan Direksi. Dan yang terakhir, tugasnya adalah melakukan tugas-tugas yang diberikan dan yang terkait dengan peran pengendalian oleh perusahaan. Dan nanti komite audit ini ada bagian audit internalnya yang tugas utamanya adalah mencari informasi terkait bagian yang akan diaudit. Tugas spesifiknya mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit, kemudian melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audit, dan yang terakhir adalah mempersiapkan program audit tahunannya. Yang keempat ada sekretaris perusahaan. Secara umum tugasnya adalah berperan menjaga kualitas tata kelola perusahaan. Kalau secara spesifik tugasnya adalah menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Ada juga tugasnya merencanakan, menyusun, mengelola, dan menjadwalkan pertemuan atau rapat yang akan diselenggarakan oleh Dewan Direksi, pengumum untuk pemegang saham, dan rapat komite. Kemudian ada juga tugas lain dari sekretaris adalah memelihara dokumen perusahaan, membuat laporan tahunan, dan menjaga kualitas tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Silakan dilanjut. Selanjutnya adalah manajemen. Di sini melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua ada manajemen operasional. Adalah tanggung jawab untuk mengelola aktivitas sehari-hari perusahaan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pelayanan produk, ataupun layanan kepada pelanggan. Kemudian manajemen korporasi, fokus pada pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan aspek-aspek tingkat tinggi dalam perusahaan. Dan selanjutnya ada investor relations atau hubungan investor. Adalah departemen yang memiliki peran penting dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pemegang saham serta investor. Tugasnya memfasilitasi komunikasi efektif dan transparan antara perusahaan dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan seperti investor, analis, keuangan, dan lembaga pengatur. Kemudian yang terakhir ada pengendalian internal, menjaga integritas operasionalnya, menjaga asetnya, dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Di sini merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik, membantu PT Indofood Sumber Makmur menjaga integritas operasionalnya, menjaga asetnya, meminimalkan resikonya, dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan dapat memperhatikan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan serta memastikan pertumbuhan. Sekian presentasi dari kami tentang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota-anggota struktur keorganisasian PT Indofood Sukses Makmur. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.